Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Zakaria. Kita akan lanjut pembahasan sketsa filsafat karya Hasan Abu Ammar. Kali ini kita akan membahas tentang wujud di luar akal dan wujud di dalam akal. Di mana pada pembahasan kedua ini itu hanya terdapat satu pasal saja. Namun sebelum saya membahasnya, teman-teman sekalian, jadi video ini atau pembahasan ini itu sangat cocok buat kamu yang baru saja memulai atau baru start untuk belajar filsafat, dan buat kamu yang mencintai atau peminat filsafat ini sebagai perbandingan atau bahan telaah dengan literatur lain tentang filsafat barat, filsafat timur, dan sebagainya. Nah, untuk kamu yang tidak suka, ya jangan dengarkan, tinggalkan saja, segera tinggalkan video ini. Baiklah, ya di pasal pertama pada pembahasan kedua ini, ya jadi telah umum di kalangan para filsuf bahwa esensi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, esensi itu ada di luar akal. Esensi yang ada di luar akal ini itu memiliki efek sebagaimana mestinya, seperti manusia, ya di mana ia memiliki beban materi, ukuran, sifat-sifat, aksi, interaksi, dan lain-lain. Nah, adapun esensi dalam akal, ia adalah esensi yang tidak memiliki efek sebagaimana mestinya, seperti pahaman manusia di mana ia tidak memiliki efek apapun dari efek-efek luar. Ia memang memiliki efek, namun efek itu berhubungan dengan efek dalam akal saja. Seperti menolak ketidaktahuan, tidak seperti esensi luar yang menolak ketidaknyataan. Nah, contoh lain yang dapat kita lihat daripada esensi dalam dan esensi luar ini, teman-teman, seperti api misalnya. Api itu kalau di luar akal kan dia sifatnya panas dan tindakannya membakar. Ya, di dalam akal dia tidak panas dan tidak membakar gitu. Ini berarti bahwa esensi di dalam akal itu tidak mengandung efek atau tidak membawa materi, beban materi di dalamnya, sehingga api di dalam akal tidak bisa membakar dan tidak bersifat panas. Malah kita justru merasakan hal lain, ya, seperti ya ketakutan ketika melihat api dan sebagainya. Namun demikian, teman-teman, berkaitan dengan esensi dalam akal atau di luar akal ini, itu ada berpandangan bahwa ya kan, esensi di dalam akal atau wujud di dalam akal ini adalah bayangan daripada esensi, bukan esensi itu sendiri. Yani ia hanya sebagai aksiden kualitas yang berdiri di atas jiwa, yang hanya menjelaskan objek pengetahuan dengan bayangannya dan mirip seperti gambar pada kertas. Jadi maksudnya esensi di luar akal itu hanya bayangan gitu. Jadi esensi dalam akal ini itu pengetahuan kita ya, teman-teman. Pendapat ini jelas ya akan berakhir pada sofistik, yakni pengacauan dan penipuan, di mana hal tersebut melajui ditutupnya pintu ilmu pengetahuan, karena jelas apa yang kita tahu akan menjadi apa-apa yang kita tidak ketahui. Akhirnya semua ilmu kita adalah kebodohan dan ketidaktahuan, bukan ilmu. Nah, pandangan yang kedua, bahwa keberadaan dalam akal itu tidak ada. Ya, sedang ilmu itu adalah hubungan yang dihasilkan dari penghubungan jiwa dan objek ilmunya di luar akal. Pandangan ini juga mustahil diterima, sebab kita juga mengetahui dan memahami ketiadaan. Kalau ilmu itu hanya hasil dari penghubungan jiwa dan objek, maka manakah objek ketiadaan itu? Iya juga ya, manakah objek ketiadaan itu? Dalil umum keberadaan dalam akal itu ya supaya kita punya dasar ya untuk membuktikan adanya keberadaan dalam akal, maka pada umumnya itu sudah ada dalilnya, teman-teman. Jadi yang pertama, kita dapat menghukumi atau mempredikati hal-hal yang tiada
dengan hukum-hukum positif seperti pernyataan dua kontradiksi tidak bisa bertemu. Gunung emas, ya, itu adalah gunung yang terdiri dari tanah dan batu emas. Tiada itu adalah tiada dan lain-lain. Sedang hukum positif adalah menetapkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Dan menetapkan sesuatu ke atas yang lain adalah cabang dari tetapnya adanya yang lain tersebut. Yakni yang tak ada tak mungkin dipredikati kecuali predikat negatif. Jadi adanya predikat positif membuktikan adanya sebuah objek. Dan kalau objek tersebut tidak ada di luar akal, maka sudah pasti adanya di dalam akal. Nah, yang kedua sebagai dalil kita bahwa beberapa pahaman tidak memiliki wujud luar karena memang tidak menceritakan keberadaan luar seperti universal atau partikular. Kalau pahaman-pahaman tersebut tidak memiliki wujud luar, maka jelas keberadaannya ada di dalam akal. Ini dalil kita loh, ini dalil yang membuat kita ini ya, kita memiliki pengetahuan gitu loh, bahwa kepengetahuan itu memiliki keberadaan di dalam akal. Yang ketiga, kita dapat membayangkan keberadaan murni seperti manusia, gunung, air, dan lain-lain tanpa embel-embel. Keberadaan murni ini jelas tidak mungkin ada di luar akal. Sebab yang ada di luar akal pasti mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak akan mungkin dimiliki oleh wujud lain sekalipun sama dengan esensinya. Kalau keberadaan murni tersebut tidak ada di luar akal, maka pasti keberadaannya di dalam akal atau sebagai pahaman kita. Itulah menjadi dalil kenapa ya yang di dalam akal ini itu memiliki keberadaan ya, atau kita ini memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu ya ada, memiliki eksistensi di dalam akal. Dari hal tersebut ya ada beberapa pertanyaan dari beberapa kalangan dari pernyataan tadi, dari dalil-dalil tadi. Selain pertanyaan ada fatwa ya, atau isikalan. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah adanya esensi seutuhnya dalam akal melazimkan sesuatu menjadi substansi dan aksiden sekaligus. Nah, jadi maksudnya ini adalah kalau memang ada keberadaan di dalam akal ya, ada wujud di dalam akal ya, dia menjadi esensi atau substansi dan aksiden sekaligus di dalamnya. Nah, sebab substansi yang terpahami dalam akal adalah substansi karena sesuatu adalah dirinya sendiri, sementara pemahaman itu terdiri dari, maksudnya sebab substansi yang terpahami dalam akal adalah substansi karena sesuatu adalah dirinya sendiri, sementara pahaman itu sendiri adalah aksiden yang berdiri dan bersubjek kepada jiwa. Dan ketika substansi itu dikatakan aksiden sekaligus, maka jelas hal ini adalah kemustahilan yang nyata. Itu yang pertama ya. Yang kedua, esensi dalam akal tergolong ke dalam kategori kualitas, yakni kualitas dari jiwa. Sementara kalau kita membayangkan substansi atau aksiden lain selain kualitas, maka mereka akan menjadi dua esensi sekaligus, yakni esensi kualitas dan esensinya masing-masing pada mereka. Maka substansi akan menjadi substansi dan kualitas, aksi dan menjadi aksi dan kualitas, interaksi akan menjadi interaksi dan kualitas. Dengan demikian, maka setiap esensi terkategorikan dalam dua kategori sekaligus, dan karena setiap esensi itu adalah dirinya sendiri dan bukan yang lainnya secara zati, maka hal tersebut telah menyebabkan bertemunya dua kontradiksi. Sebab ketika substansi dikatakan kualitas, maka sama dengan menyatakan bahwa substansi bukanlah substansi. Hal mana yang demikian itu, yakni bertemunya dua kontradiksi adalah mustahil adanya. Yang ketiga, mempercayai wujud dalam dan kesesuaiannya dengan wujud luar melazimkan seseorang atau jiwa menjadi panas dingin, panjang pendek, bulat lonjong, pahit manis, hitam putih, dan lain-lain secara sekaligus, yakni manakala membayangkan semua itu dalam waktu yang sama.
Yang keempat, banyak kemustahilan zati yang tidak bisa terwujud menjadi terwujud manakala dibayangkan dalam akal. Hal itu dikarenakan kesamaan antara esensi dalam dengan esensi luar tersebut. Jadi hal-hal yang mustahil ada secara zati seperti sekutu Tuhan, bertemunya atau ditingkatkannya dua kontradiksi penafian sesuatu atas dirinya dan lain-lain menjadi wujud manakala dibayangkan dalam akal, sementara kita tahu bahwa semua itu tidak mungkin ada. Yang kelima, jiwa dapat membawa benda besar seperti bumi, gunung, langit, dan sebagainya. Kalau esensi mereka dalam akal sama dengan yang di luar akal, maka berarti benda-benda besar itu telah masuk ke dalam yang jauh lebih kecil. Itu pertanyaannya. Yang keenam, adanya wujud dalam akal melazimkan sesuatu yang universal menjadi partikular sekaligus. Catat sekaligus. Hal seperti ini jelas mustahil. Jadi itulah 6 pertanyaan dan fatwa atau isi kalan. Di sini coba dijawab oleh beberapa tokoh. Jawaban untuk yang pertama, ada beberapa jawaban dari fatwa pertama dan kedua, gitu. Tapi semua itu memiliki kekurangan, kecuali jawaban yang diberikan oleh Mula Sadra. Inti jawabannya adalah kemestian tercakupnya predikat definisi oleh dirinya sendiri berbeda antara predikat pertama dengan predikasi kebanyakan, yakni definisi dengan batasan penuh, yang kesamaan definisi dengan definitnya adalah dalam pahaman, dan definisi dengan batasan kurang, gambaran penuh dan kurang, dan lain-lain yang memiliki kesamaan dalam eksistensinya. Artinya, ketika kesamaan antara definisi dengan definitnya ada dalam pahaman saja, maka definisi tersebut tidak mesti dicakupi oleh dirinya sendiri. Misalnya ketika mendefinisikan manusia sebagai substansi bertiga dimensi, berkembang, bergerak dengan kehendak dan rasional, maka definisi ini tidak mesti dinaungi oleh dirinya sendiri, yakni bahwasannya ia dalam kenyataannya adalah substansi juga, sementara jelas ia adalah wujud dalam jiwa alias kualitas jiwa. Sebab kesamaannya dengan definite hanyalah dalam pahaman. Maka dari itu efek keduanya tidak berbeda. Bahwasannya keduanya hanya meniadakan ketidaktahuan alias keberadaan dalam, bukan keberadaan luar. Tapi kalau ukuran kesamaan antara definisi dengan definitnya di luar akal, yakni definisi kebanyakan, maka sudah semestinya definisi tersebut dicakupi oleh dirinya sendiri secara tidak langsung. Misalnya mendefinisikan manusia sebagai substansi. Di sini secara pahaman keduanya berbeda jauh, tapi dilihat dari keberadaan luarnya di mana hanya dijadikan ukuran kesamaan antara keduanya, maka keduanya memiliki kesamaan, yakni manusia luar adalah substansi dan substansi luar adalah manusia, sekalipun pada sebagian eksistensi saja. Oleh karena ukuran definisi adalah keberadaan eksistensinya, maka jelas definisi tersebut juga merupakan substansi lantaran kesubstansian manusia luar, yakni dengan keberadaannya tidak ditopang oleh yang lainnya. Yang kedua, dengan jawaban pertama, fatwa atau isi kalan yang kedua ini juga bisa dijawab, yakni apabila ukuran kesamaan antara definisi dengan definitnya di luar akal, eksistensi luar, maka keduanya mesti dinaungi oleh definisinya. Artinya kalau definisinya substansi seperti manusia adalah substansi, maka definit dan definisinya juga substansi secara aktual dan nyata. Begitu pula kalau aksiden. Tapi kalau ukuran kesamaannya adalah pahaman, berarti yang dimaui dari definisi dan definitnya adalah pahaman. Di sini keduanya tidak dituntut memberi efek yang semestinya, yakni kesubstansian substansi, keaksian aksi, keinteraksian interaksi, dan lain-lain.
bahkan sebaliknya. Semuanya adalah aksi dan kualitas, karena mereka semuanya adalah ilmu, dan ilmu adalah kualitas jiwa. Yang ketiga, efek dari esensi disebabkan wujudnya, bukan keesensiannya. Sedang sebuah pahaman sama dengan yang dipahami dalam esensinya. Dengan demikian, maka kesamaan ilmu atau esensi dalam dengan esensi luar tidak melazimkan efek senyatanya seperti sebagaimana yang ditimbulkan oleh wujud esensi tersebut. Jawaban untuk poin nomor 4, sebagaimana maklum, yang ada dalam akal itu adalah pahamannya saja, yakni predikasi pertamanya. Jadi sekutu Tuhan adalah sekutu Tuhan dan ada dalam pahaman. Begitu pula dengan tiada dan pertemuan dua kontradiksi. Sedang lihat dari predikasi kebanyakannya, mereka itu adalah ada dan merupakan kualitas dari jiwa. Yang kelima, ilmu sebagaimana yang akan dijelaskan lebih jauh adalah non materi atau barzaki atau mitsal atau ide, dan pemilik ilmu adalah ruh yang juga non materi. Jadi ilmu itu juga memiliki semua efek materi kecuali efek yang ditimbulkan oleh bebannya. Maka dari itu yang besar bisa masuk ke dalam yang kecil, sebab pencegahnya yaitu bebannya tidak ikut di dalamnya dan oleh karenanya tidak memberikan efek yang berupa kemustahilan itu. Yang keenam, universal dikatakan universal manakala dilihat dari sisi perbandingannya dengan wujud luar, yaitu ketika ia memiliki wujud luar atau eksistensi lebih dari satu. Sedang dikatakan partikulir manakala ia dilihat dari sisi kualitas jiwa, yakni sifat atau aksiden, yaitu sifat atau aksiden yang bertopang kepada substansi jiwa. Di sini karena ia salah satu di antara sekian aksiden jiwa, maka ia adalah partikulir. Sebenarnya ia juga tidak bisa dikatakan partikulir, sebab partikulir adalah pahaman yang memiliki satu eksistensi. Jadi partikulir hanya memiliki hakikat dalam akal, bukan luar akal. Jadi hakikatnya dia adalah individu. Nah, dengan demikian maka universal adalah universal manakala dilihat sebagai wujud dalam dan dihubungkan dengan eksistensinya, dan dikatakan individu manakala dilihat sebagai wujud luar, alias sebagai salah satu aksiden jiwa, yakni kualitas jiwa. Nah, itulah teman-teman beberapa polemik pandangan, pertanyaan yang coba dijawab oleh Mullah Sadra di dalam buku Sketsa Filsafat Hasan Abu Ammar. Lalu bagaimana menurut kalian? Ada nggak pembahasan lain yang mencakupi hal ini? Pada intinya kita diskusi aja lah nanti di kolom komentar. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, kita lanjutkan di kolom komentar. Jadi saya akhiri dulu. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.